Putin sedang bermain api, Moldova jadi target berikutnya. Apakah ini langkah menuju kejayaan Rusia atau awal dari kehancuran besar? Jangan lewatkan analisisnya. Dinamika global dan risiko strategi Putin. Namun kalkulasi Putin tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan politik semata, tetapi juga pada dinamika ekonomi dan diplomasi global yang semakin kompleks. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara barat telah membuat perekonomian Rusia terpuruk, meskipun Kremlin berusaha menutupi dampaknya dengan menggandeng mitra strategis seperti China dan India. Namun, sejauh mana China bersedia menjadi penyokong utama ambisi Rusia masih menjadi tanda tanya besar. China sendiri memiliki kepentingan global yang kompleks, terutama dalam menjaga stabilitas pasar internasional dan relasi dagangnya dengan Barat. Tapi, fakta sekarang menyatakan ekonomi Rusia benar-benar tangguh dan mampu mengatasi semua strategi ekonomi Barat yang berusaha memblokade perekonomian Rusia melalui sanksi-sanksi mereka. Di sisi lain, Moldova bukanlah Ukraina. Negara kecil ini tidak memiliki kapasitas militer yang signifikan untuk bertahan lama jika Rusia memutuskan untuk menyerang. Tetapi, ada satu elemen yang bisa menjadi penghalang besar, yaitu dukungan rakyat Moldova terhadap integrasi dengan Eropa. Pemerintah Moldova yang pro-Barat telah bekerja keras untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Uni Eropa dan NATO. Jika Rusia menyerang, kemungkinan besar akan ada reaksi keras dari komunitas internasional, bahkan jika NATO secara resmi tidak terlibat langsung karena Moldova bukan anggota aliansi tersebut. Lebih jauh lagi, langkah ke Moldova bisa menjadi pemicu yang lebih besar bagi persatuan Barat. Selama ini, NATO telah menunjukkan kekompakan yang luar biasa dalam menghadapi ancaman Rusia di Ukraina. Serangan ke Moldova, meskipun tampaknya aman dari segi perhitungan militer, bisa memicu respon yang lebih terorganisir dari Barat. Dengan Moldova sebagai pintu gerbang ke Rumania, Hungaria, dan negara-negara NATO lainnya, Putin sebenarnya bermain api dengan resiko yang jauh lebih besar dari apa yang tampak di permukaan. Selain itu, di dalam negeri Rusia sendiri, tekanan domestik semakin meningkat. Sanksi ekonomi telah membuat kehidupan rakyat biasa semakin sulit. Sementara perang yang berkepanjangan di Ukraina telah menimbulkan gelombang ketidakpuasan di kalangan masyarakat Rusia. Walaupun Kremlin terus berusaha mengontrol narasi di media lokal, kabar tentang kekalahan di medan perang dan korban jiwa yang terus meningkat tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Langkah besar berikutnya seperti invasi ke Moldova berpotensi memperburuk situasi domestik baik secara ekonomi maupun politik. Namun sejauh 2024 nampaknya Rusia berhasil bertahan bahkan menguasai daerah Ukraina lebih jauh ke dalam. Lalu bagaimana dengan dukungan Belarusia? Meskipun Alexander Lukashenko adalah sekutu setia Putin, Belarusia sendiri bukanlah negara yang sepenuhnya stabil. Protes-protes besar terhadap rezim Lukashenko beberapa tahun terakhir menunjukkan ada ketidakpuasan mendalam di kalangan rakyat Belarusia. Jika Rusia terus menggunakan Belarusia sebagai basis operasional atau bahkan melibatkan negara itu lebih jauh dalam perang, risiko kekacauan internal di Belarusia juga meningkat. Hal ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi strategi Putin. Pada akhirnya, langkah Putin terhadap Moldova akan menjadi ujian besar bagi strategi geopolitiknya. Apakah ia akan melanjutkan ambisi membangun kembali Uni Soviet dengan mengorbankan stabilitas ekonomi dan politik Rusia? Atau apakah ia akan memilih jalan yang lebih pragmatis, mencari jalan keluar diplomatik untuk memperkuat posisinya di Ukraina tanpa memperluas konflik yang lebih jauh? Apapun keputusannya, dunia kini berada di persimpangan berbahaya. Konflik ini bukan lagi sekedar tentang Ukraina dan Moldova, tetapi tentang masa depan tatanan dunia. Apakah dunia akan melihat kebangkitan kembali kekaisaran Rusia? Atau akankah ambisi Putin berakhir dengan kehancuran besar yang menyeret seluruh kawasan, bahkan dunia ke dalam krisis? Sejarah sedang ditulis, dan kita semua adalah saksinya. Namun, sepanjang 2024, nampaknya Rusia semakin kokoh. Sementara itu, NATO dan sekutunya semakin tertatih-tatih dalam memberikan bantuan militer, ekonomi, dan politik terhadap Ukraina. Kita nantikan saja apakah yang terjadi pada tahun 2025. Kita lanjutkan analisisnya. Strategi Putin menginvasi Moldova. Jika kita melihat secara strategis, langkah Putin untuk menginvasi Moldova bukanlah sekedar ambisi geopolitik belaka. Ini adalah bagian dari permainan besar untuk mengembalikan pengaruh Rusia di wilayah yang sebelumnya berada di bawah payung Uni Soviet. Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah strategi ini akan mendukung keberlanjutan Rusia sebagai kekuatan global atau justru menjerumuskan negara itu ke dalam perangkap yang tak berujung. Dalam konteks sejarah, Moldova memang memiliki hubungan erat dengan Rusia. Transnistria, wilayah yang memisahkan diri dari Moldova, telah lama menjadi basis kekuatan pro-Rusia. Dengan keberadaan ribuan tentara Rusia di wilayah itu, Putin memiliki pijakan strategis untuk melancarkan serangan dari dalam.
Transnistria yang secara geografis berada di perbatasan antara Ukraina dan Moldova juga memiliki nilai strategis tinggi sebagai jalur penghubung bagi Rusia untuk mengamankan kontrol lebih luas di kawasan Eropa Timur. Namun strategi ini memiliki risiko besar. Moldova saat ini adalah negara yang secara politik condong ke barat. Meskipun secara resmi bukan anggota NATO, pemerintah Moldova telah menunjukkan komitmen untuk mendekatkan diri dengan Uni Eropa, yang berarti invasi Rusia kemungkinan akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap nilai-nilai demokrasi Eropa. Uni Eropa, meskipun tidak memiliki kekuatan militer seperti NATO, dapat memberlakukan tekanan ekonomi tambahan terhadap Rusia jika konflik ini meluas. Selain itu, jika Moldova diserang, reaksi dunia tidak hanya akan terbatas pada sanksi. Uni Eropa dan NATO kemungkinan besar akan mempercepat proses integrasi Moldova ke dalam aliansi Barat. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Moldova, tetapi juga akan memperburuk isolasi internasional terhadap Rusia. Barat mungkin tidak terlibat langsung secara militer, tetapi mereka akan meningkatkan bantuan keuangan, persenjataan, dan pelatihan militer untuk Moldova, seperti yang telah mereka lakukan untuk Ukraina. Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya Rusia sendiri. Ekonomi Rusia telah terpukul oleh sanksi, dan perang di Ukraina telah menguras anggaran negara serta melemahkan kekuatan militernya. Pasukan Rusia yang tersebar di berbagai front mulai kehilangan momentum akibat perlawanan sengit dari Eropa, akibat perlawanan sengit dari Ukraina, yang didukung oleh NATO dengan persenjataan canggih. Jika Moldova menjadi medan perang baru, Rusia mungkin menghadapi tantangan logistik yang semakin besar. Apalagi jika Ukraina terus menjadi duri dalam daging dengan operasi gerilya yang tak kunjung berhenti. Namun sejauh ini Rusia masih tetap kokoh dengan pendiriannya menentang bergabungnya Ukraina dengan aliansi militer NATO. Bahkan sejauh tahun 2024, tanah Ukraina yang dikuasai Rusia semakin bertambah jauh ke dalam. Dinamika domestik di Rusia juga menjadi faktor penting. Ketidakpuasan rakyat terhadap perang yang berkepanjangan semakin meningkat. Meskipun Kremlin berusaha keras mengontrol berita di media domestik, protes-protes kecil-kecilan yang muncul menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Rusia mendukung agresi Putin. Jika invasi ke Moldova memperburuk situasi ekonomi, Putin mungkin kehilangan legitimasi politiknya bahkan di antara kelompok elit yang selama ini menjadi pendukungnya. Namun sejauh ini, Putin masih kokoh di puncak kekuasaan Rusia, dan sebagian besar rakyat Rusia masih mendukungnya. Selain itu, hubungan Rusia dengan Cina, mitra strategis utamanya, juga memiliki batas. Meskipun Cina mendukung Rusia secara diplomatik dan ekonomi, mereka cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam konflik yang dapat merusak hubungan mereka dengan negara-negara barat. Cina lebih memilih menjaga stabilitas global demi kepentingan ekonominya. Jika Rusia terus memperluas perang, Cina mungkin menilai bahwa aliansi ini lebih menjadi beban daripada keuntungan. Tapi sejauh ini, Cina masih berada di sisi Rusia. Bahkan, Cina secara tidak langsung menyuplai suku cadang dan peralatan canggih perang kepada militer Rusia untuk berperang di medan perang Ukraina. Kemudian, Belarusia sebagai sekutu utama Rusia juga menghadapi tantangan. Pemerintahan Lukashenko yang otoriter tidak sepenuhnya stabil. Protes besar-besaran yang mengguncang Belarusia beberapa tahun lalu menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyatnya. Jika Belarusia terlibat lebih jauh dalam konflik, stabilitas internalnya dapat terguncang, dan ini akan menjadi ancaman tambahan bagi Rusia. Namun faktanya, kerusuhan besar yang pernah terjadi dapat diselesaikan dengan baik dengan bantuan militer Rusia, dan itulah yang membuat Alexander Lukashenko lebih percaya pada Putin dibandingkan kepada Barat. Secara keseluruhan, langkah Putin untuk mengambil Moldova akan menjadi perjudian besar. Keuntungan geopolitik yang diharapkan, seperti memperluas pengaruh Rusia di kawasan, mungkin tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan. Rusia sudah menghadapi tantangan berat di Ukraina, dan membuka front baru hanya akan memperparah situasi. Jika Putin tetap melanjutkan rencana ini, dia tidak hanya mempertaruhkan masa depan Rusia, tetapi juga stabilitas kawasan Eropa Timur dan tatanan global yang sudah rapuh. Sebagai analisis militer abal-abal, menurut saya, apa yang dilakukan oleh Putin dalam menyerang Ukraina adalah langkah terakhir terhadap ekspansi NATO yang semakin luas dan semakin mendekati perbatasan Rusia. Bagi Rusia, ada trauma sejarah yang besar ketika bangsa Eropa menyerang Rusia 2 kali dalam sejarah. Pertama dilakukan oleh Napoleon, dan yang kedua dilakukan oleh Nazi Jerman. Ini merupakan trauma mendalam, sehingga perluasan NATO ke batas-batas Rusia itu merupakan ancaman serius bagi Putin.
Dunia kini menyaksikan babak baru dari konflik yang telah mengguncang geopolitik selama bertahun-tahun. Apakah ini akan menjadi momen di mana Rusia berhasil merebut kembali kejayaannya atau justru menjadi awal dari keruntuhan imperium baru yang sedang dibangun Putin? Jawabannya tergantung pada langkah-langkah yang diambil Putin dalam beberapa bulan ke depan. Langkah yang akan menentukan arah sejarah global untuk tahun-tahun mendatang.